Oke, hari ini aku ada di Motoplank Piaggio ya, di Surabaya. Jadi apply-nya di bawah brand PT Piaggio. Jadi ada Piaggio, Vespa, Moto Guzzi, dan Aprilia. Dan ini dia motornya. Ini SRGT yang sport, yang seri paling tinggi. Jadi ada dua tipe. Jadi yang standar ada di sana. Nah, ini yang standar. Ini yang standar warnanya ini biru, hitam, apa aja ya? Itulah pokoknya yang warna polos. Nah, kalau ini yang sport yang dua-duanya ini. Kalau ini yang warna polos, ini yang standar. Nah, lampu depannya teman-teman lihat. Jadi lampu depannya ini jangan benar-benar sama dengan seri Superbike-nya. Karena Superbike-nya di sana. Itu kan sama ya. Insyaallah. Jadi Superbike-nya di sini. Jadi sebenarnya sama lampunya. Mau motor Surabaya dulu menggunakan Aprilia SRG dulu. Jadi benar-benar aura sportinya ada lah. Terus teman-teman lihat Baik. Jadi nanti yang membawa windshield-nya. Jadi windshield di sini bisa adjustable. Jadi bisa naik turun. Terus teman-teman lihat di bagian sini actionnya karbon. Jadi bukan karbon beneran, tapi memang plastiknya itu bertekstur karbon. Terus untuk display depan ini diameternya 260 mili ya. Terus ABS-nya kan biasanya kalau motor-motor Jepang itu ada di spakbor. Nah, ini ABS-nya ada di depan. Terus teman-teman tahu kalau motor Itali itu biasanya kan pakai shock itu juga Itali gitu kan ya. Tapi memang karena ini motor Italinya itu produksi dari Vietnam, jadi teman-teman lihat dia pakai shock depannya Showa ya. Jadi ini sama kayak produksi Jepang gitu. Terus kaliper udah dua, kaliper depan. Terus yang aku paling suka dari Matic ini ada ada scoopnya. Jadi ini ya, unitnya udah di depan. Ini ada scoopnya. Jadi sporty banget ya. Jadi ada kayak air duct gitu, tapi cuma action aja. Terus di depan ada honeycomb-nya. Tapi ini cuma itu aja kok. Cuma hiasan aja, karena ini nggak menambah aerodinamis, cuma action sporty aja. Aerodinamisnya ada di sini. Jadi untuk menambah kesan sportinya, jadi kan biasanya spakbor kalau motor Matic itu spakbornya spakbor gantung, jadi satu sama body, ini enggak. Jadi untuk kesan sportinya, spakbornya ini kayak cocor bebek kecil gitu kan ya, kecil lah di sini. Terus tapi yang untuk menahan cipratannya itu ada di belakang sini. Nah, jadi kan benar-benar kesan Italinya itu kelihatan gitu loh. Karena kenapa kan biasanya kan agernya di belakang gitu kan ya. Jadi nggak nempel jadi satu dengan buritan belakang gitu. Terus mesinnya, nah mesinnya itu sudah iGet. Karena kenapa mesinnya sama diproduksi sama Vespa, jadi sama. Cuma ini pengembangan baru, jadi nggak dipakai di motor Vespa manapun gitu. Jadi benar-benar fresh gitu. Terus yang paling suka ini. Ini nggak mau nunggu sampai sore Pak. Kesan sportinya dapat tuh di sini tuh. Ya. Nah, jadi benar-benar kayak invisible ya, jadi satu sama body, nggak kelihatan. Nah ini step belakang. Nah, terus kalau dari jauh nggak kelihatan. Selamat aja, baik. Kalau gitu, panitia Pelek depan ini kan dia di depan itu ring 14 ya, ring 14 dengan lebar tapak itu 110 dengan pakai Michelin ya, Michelin Anaki, depan belakang sama Anakinya. Tapi yang belakang ini pakai velg 13 in ringnya. Gitu. Oke, kita lanjut review. Sekarang kita review yang warna kuning. Jadi lanjutannya tadi. Jadi sekarang kita review panel speedometernya. Mantap. Nah, jadi di sini detail banget ya. Ada suhu, ada baterai, berapa volt, terus ini BBM, ini tachometer ya teman-temannya di atas, dan ini speedometer gitu ya, kecepatan. Total kilometernya ya, tachometernya. Terus ini suhu radiator. Jadi banyak banget. Terus di sini bagian mode. Jadi kalau modenya kita tekan, nah di sini ada konsumsi average ya, ini total odometernya. Nah terus baterai itu. Terus di sini ini untuk connect ke aplikasi handphone ya. Ini engine cut off
Oke. Nah, jadi kalau mau buka bagasi, pencet aja tombol ini. Mantap. Jadi bagasinya lebar. Jadi ini ada helmnya dari Aprilia. Jadi untuk unit test ride, kita coba masukin. Nah, ya udah ini nutup aja gitu aja, nggak usah nekan. Jadi memang udah pas untuk helm ya. Jadi bagian depannya pas untuk helm, bagian belakangnya bisa untuk bagasi dan lain-lain gitu. Jadi nggak cukup untuk 2 helm, tapi 1 aja. Terus yang aku suka ini bel belakang. Bel belakang ini actionnya kayak terpisah ya. Tapi padahal ini jadi satu. Jadi kalau di belakang kayak terpisah. Oke, terus untuk lampu LED, coba kita hidupin. Oke, stop lampnya. Nah, mantap ya. Jadi stop lampnya ini pipih, terus melebar. Nah, kita coba depan. Oke, nah ini ada DRL-nya ya. Ini DRL. Jadi untuk membuka bensin, isi BBM itu sama kayak Vespa. Nah, jadi tinggal ditekan dan tutupnya ciri khasnya Vespa ya. Jadi plastik gitu, kayak punya Vespa juga gitu. Nggak kayak motor Jepang lah maksudku. Terus kompartemennya, nah langsung USB guys. Ya. Ini langsung USB, mantap. Terus memang kompartemennya sempit, jadi hanya cukup untuk handphone. Nah ini handphonenya masuk di sini, di atas ini. Di sini nggak ada tempat sela lagi. Kalau misalnya mau naruh barang kecil-kecil gitu nggak bisa, hanya handphone aja. Handphonenya maksimal ukurannya layarnya 6,3 inch, lebih dari itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya iPhone Pro Max nggak bisa, tapi kalau iPhone Pro, iPhone biasa itu bisa gitu ya. Ini kan teman-teman berharap itu kan tabung kayak kompetitornya ya. Jadi kan ada tabungnya, tapi ternyata hanya shock aja ya, nggak ada tabungnya, nggak apa, dipikirnya nggak adjustable. Padahal ini adjustable. Jadi adjustable-nya itu ada di sini teman-teman. Nah ini 5 klik ya, jadi teman-teman bisa atur sendiri gitu kan ya. Jadi nggak melulu suspensi itu harus tabung yang bagus tuh nggak sebenarnya. Jadi kan sesuai dengan kebutuhan lah gitu ya bikinnya. Jadi di sini nggak tabung tapi masih bisa disetting teman-teman. Itu kelebihannya ya. Terus mari kita dengarkan suara mesinnya guys. Bapak Sudirman tadi coba melakukan proses dengan bantuan dari Adira gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin sama nih dengan Bapak Sudirman, Nah ini suara mesinnya guys. bisa langsung aja mendatangi teman-teman Adira. Halus banget. Untuk pengereman belakang tadi belum aku jelasin. Jadi pengereman belakang ini cakram di belakang ini ukurannya, nah ini 220. Jadi kalau depan 260, di sini 220. Terus pistonnya itu yang mengejutkan itu pistonnya itu 2. Ya, double piston guys. Double piston mantap. Jadi biasanya kan kalau untuk pengereman belakang itu cuma 1. Ini ada 2. Jadi pakem lah gitu ya, enak. Oke, jadi untuk test ride kali ini test ride-nya berada di perkotaan. Jadi di luar ekspektasi. Aku pikir kan ketika datang ke tempat test ride nyepak motornya bisa sesuai habitatnya gitu. Tapi nggak masalah gitu kan ya. Karena kan memang aku sukanya itu adventure gitu. Nah ini kita nyoba di perkotaan, di jalan yang lumayan rame sih, padat ya, karena di Surabaya gitu. Jadi ekspornya nggak bisa maksimal. Cuma di handling juga enak agility-nya, handlingnya. Tapi stangnya jangan berharap untuk fatbar ya, jadi stangnya masih biasa. Bagian ini yang patut aku apresiasi karena sempat bikin aku kaget. Jadi bagian suspensinya itu benar-benar enak, mantap, empuk lah gitu ya untuk meredam getaran gitu. Jadi rasanya kayak naik motor off-road lah gitu. Nah dibandingkan dengan motorku yang ADV, aku ada yang ADV 150, itu waktu kondisi standar pun shocknya itu masih lebih enak ini. Jadi menurutku waktu itu ADV itu kan motor matic di kelasnya itu shocknya itu kan sudah paling empuk, paling nyaman gitu. Nah dengan hadirnya Aprilia ini, Aprilia RS GT 200 ini menurutku yang paling ciamik lah.
sekian review dari aku. Jadi motor ini dengan harga kalau OTR selisih ya dengan Jakarta ya. Di Jakarta kan 60 juta, di sini 63,5 untuk yang standar. Jadi kalau dibandingkan dengan pabrikan Jepang beda tentunya. Karena kenapa? Ini kan pabrikan Italia ya teman-teman ya. Jadi lebih ke kesan premium dengan selisih cc ya dengan kompetitor. Kalau misalnya dengan Honda itu kan 160 cc gitu kan ya. Ini 174 gitu. Jadi dibulatkan sama Aprilia jadi SRGT 200 gitu. Nah, teman-teman kalau suka yang kan nanti di jalan misalnya beda gitu kan ya. Oh nggak pasaran gitu cocok lah pakai Aprilia ini. Terus memang untuk suspensinya aku seneng. Jadi masih lebih empuk daripada EDV teman-teman. Gitu kan. EDV kan menurutku udah paling nyaman ya. Tapi di sini ini lebih enak lagi gitu loh. Mantap lah dapatnya. Terus velgnya udah velg Adventure. Karena kenapa kan kalau motor Adventure itu kan velgnya di depan lebih besar. Jadi lebih lebarnya, lebih jangkung. Jadi teman-teman lihat. Jadi teman-teman kalau misalnya mau kelihatan beda, aku sarankan ambil Aprilia ini, oke? Dan sekian review dari aku. Sampai jumpa di review motor berikutnya dan terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa tentunya like, komen di bawah ya, subscribe, jangan suka ngegas dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.